Begitu, Pak Dewan Juri. Siap. Setuju ya? Ya. Itu Bang Nat sudah bergabung. Oke. Bang Nat. Yuk. Sekarang waktu sholat betul ya, baru selesai. Oke. Nah, semoga diridhoi. Amin. Ya. Saya juga perhatikan di sini Mbak Saniah dari Aceh juga sudah hadir. Beliau tadi mestinya jadi pembaca. Menurut pen. Ya, nanti tinggal diperhatikan. Tolong sekali lagi bagi yang baru bergabung, dibaca daftar chat tentang siapa-siapa saja yang belum membaca dan dapat kesempatan membaca di putaran kedua ini. Ya, selebihnya nanti bila ada pertanyaan dan seterusnya silahkan kirim ke chat. Ya. Untuk mengawalinya semua mikrofonnya saya matikan dulu. Dan sekarang kita mengundang Saniah dari Aceh untuk membacakan puisinya. Enggak, baca puisi. Ntar Pak ya. Ya, mohon bersabar sebentar Pak Dewan Juri, Saniah kelihatannya sedang persiapan sebentar. Halo, Pak Teguh. Ya. Ya, jadi tadi kan keputusannya mereka yang pertama tadi sudah dipanggil tidak ada, lalu ketika dipanggil lagi yang kedua ini juga tidak ada, baru kita nyatakan gugur ya? Iya, begitu. Oke. Ya. Aduh, gimana nih, Dil? Ya. Begitu ya? Ya, aduh. Setuju. Baik, sekarang kita ke Ibu Saniah dari Aceh. Oh, video. Aduh, gimana nih? Ya, inilah. Aduh. Inilah menariknya ini. Bentar, Pak ya. Ya. Start with video, oke. Ya, yes. Lagi di gunung nih, Pak. Lagi di jalan. Oke, ntar ya. Yang tenang. Berhenti dulu supaya tidak mengganggu sinyal dan. Coba berhenti dia. Ya. Oke, Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, agak sedikit terganggu nih. Saya dalam perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tengah. Ini udah sampai di Kabupaten Bener Meriah. Dan terima kasih udah dikasih kesempatan hari ini saya untuk membaca puisi, untuk buat partisipasi juga. Puisi ini karya saya sendiri, judulnya Gadis Kerudung Putih. Kita mulai ya Pak ya. Gadis kerudung putih itu bak laksamana malah hati saat memimpin negeri. Maaf Pak, dulu saya tutup dulu ini bunyi kendaraan. Gadis kerudung putih itu bak laksamana malah hati saat memimpin negeri. Ia teguh tetap berpendiri. Gadis kerudung putih itu sebagai umara berperang dengan kemaksiatan. Ia menegakkan panji-panji agama Allah saat tsunami moral melanda. Tak gentar dan tak akan pernah gentar. Gadis kerudung putih itu Bak Cut Nyadin. Ia pandai menunjukkan jiwa yang kerontang. Ia juga sangat syahdu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gadis kerudung putih itu, aku, kamu, dan kita para perempuan. Para perempuan hebat di tanah persada. Jiwa dan keberanian yang dimiliki, juga dimiliki perempuan hebat di negeri pusaka. Gadis kerudung putih itu,
Kau inspirasi, spirit, dan semangat bagi muda-mudi. Generasi bangsa teladan bagi rakyat di negeri merah putih. Gadis kerudung putih, itu kita, ibu kita, para pemimpin perempuan, Ibu Pertiwi. Ia bagai bidadari bagi suami, dan ibu bagi anak-anak negeri. Bagai malaikat bagi rakyat jelata, bagai sahabat bagi jurnalis. Ia gadis kerudung putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak karena ini disiapin dalam perjalanan dan semoga bisa menghibur kawan-kawan semua antero tanah air. Suaranya nggak ada. Pak Ketua itu Pak Ketua. Selesai. Selanjutnya. Ya, Ayu dari Kepri. Hadir. Ya, silakan. Pinjam itunya, Amo. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat maghrib. Saya mau membacakan puisi karya saya sendiri. Berdengung ya? Ya, barangkali tidak ada device lain di dekat situ supaya tidak feedback. Halo? Sudah jelas? Halo. Sudah jelas? Baiklah. Luka tak berdarah. Aku bagaikan kuncup yang mekar, yang begitu semerbak, tapi kehilangan keindahannya. Bukan tak mampu mendatangkan seekor kumbang, namun aku menolaknya. Gelegar riuh hujan, tak sedikit pun ikut menerbangkan rasa dingin yang membuatku gemetar dan meringkuk di ujung pembaringanku. Aku melangkah semakin cepat, mendekati hari yang beranjak gelap di bawah sinar bulan seadanya. Aku amati kembali jejak langkahmu yang menjauh pergi. Aroma basah dari rumput yang menggeliat dan pohon yang berbisik, ranting berjatuhan, menimbulkan langkah bunyi yang samar. Bulan yang menyimpan cahayanya untuk ia nikmati sendiri. Kejam, kususun langkahku menuju jauh, meninggalkan tempat pembaringan, mengikuti jejak jawaban yang kau taburkan. Kau membuat aku terkungkung di dalam hidupmu, namun kau berlari bebas tanpa pedulikan aku. Bila kau tanyakan mengenai rasa sakit, ribuan sabetan pedang sekalipun tak akan membuat darahku menetes, meski hanya setetes, sebesar gerimis. Namun sakit yang kau toreskan melebihi dari semua rasa sakit itu. Jauh di dalam rongga dadaku, luka menganga mematikanku. Meski aku bisa berlari 1000 mil lagi, namun aku memilih diam dan menikmati sakit yang perlahan membunuhku. Terima kasih. Wah. Dalam. Ya, Bung Ramon setuju nih, artinya dalam sekali. Baik, terima kasih. Harus vitalitas, Pak. Nah, Atau sebuah karya seni harus ada imajinasi, dong. Ya, imajinasi yang saya buat 1 jam. Oh, 1 jam lalu.
Oke. Terima kasih Kak Ayu. Sekarang saya mengundang Harmegi Amin dari Sulawesi Barat. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Ya, karya seni itu pasti punya imajinasi. Kalau imajinasi ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dari kita Mandar, Sulawesi Barat untuk semua rekan-rekan JMSI. Terima kasih undangannya Pak Ketua untuk ikut berpartisipasi di konteks puisi ini. Jadi ini ada tulisan sendiri ini, entah puisi benaran atau puisi gimana ya. Ini sama seperti sebelumnya tadi, saya tulis beberapa detik yang lalu, menit yang lalu. Puisinya berjudul Untukmu Bapak BPJS. Ya. Dengarlah wahai Bapak, puisi ini kutulis seceloteh candaku pada kertas-kertas langit jingga, bersampul kepulan awan keemasan yang dirajam matahari. Ketika ini tiupan angin membelah bias yang tidur di pangkuan pucuk ilalang. Jemariku memainkan pena, menatapi langit maya pada tanah Mandar, Sulawesi Barat. Di sini aku mengenang kekasihku yang malang. Ketika berulang purnama, ia terbaring di lorong sunyi di sudut kota ini. Ia diderah ganasnya kanker. Ia merintih menangis dan mengibah. Ibu. Tiada suara dan hanya ombak-ombak pantai Selat Makassar yang membalasnya. Matanya mulai redup di bawah kolam langit. Tuhan tak berkawan. Lagi dan lagi ia merintih. Wahai Bapak BPJS, dengarlah celoteh ini. Aku memotret wajah sedih itu ketika hari telah rabun kala di wajahnya. Kulihat rindu di dadanya kian klimaks menghayati secara saksama bait-bait puisi kalam Tuhan. Sebelum ia menutup matanya untuk tidur selamanya. Jiwaku sungguh meronta, membidik wajah suram para penguasa negeri ini. Di mana gerangan para penikmat iuran itu? Tak maukah mengibah padanya di lorong sunyi ini? Itu sungguh ironi yang menakutkan Bapak. Tetapi itulah faktanya. Dengarlah wahai Bapak BPJS. Masihkah telinga-telinga perkasa itu tuli hingga jeritan tangis pilu warga miskin tak terdengar? Masihkah mata itu buta hingga derita dan luka rakyat tak sanggup melihatnya? Wahai Bapak petugas BPJS, dengar amarah ini. Ini bukan celoteh anak-anak desa yang tak bekerja. Para pengangguran, buruh-buruh bangunan yang memeras peluh, dan ibu-ibu renta manula di gubuk-gubuk reot yang kau larang sakit. Penyandang kemiskinan di negeri ini sungguh tak terhitung, Bapak. Mereka yang berharap iuran rendah. Mereka yang tak dibiarkan sakit hanya karena dalih kartu BPJS mati, menunggak atau bahkan tak berpunya. Kau bilang lagi jangan sakit.
kau bilang begitu? Retorika menyampaikan janji di tengah lautan halayak. Tetapi saja iuran itu naik. Ia tetap naik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JMSI Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Ketua. wabarakatuh. Terima kasih Bung Harmegi dari Sulawesi Barat. Berikutnya saya mengundang teman dari Banten, Bung Dede Zaki. Siap, pemain pengganti. Sebuah puisi dari Yusuf Kala. Coronavirus. Semua bermula dari Wuhan, menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan. Melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Di Korea menyebar dari tempat peribadatan, melanda Qom tempat suci Syiah di Iran. Di Italia merebak di kota mode Milan. Di negeri ini diawali dari tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan, bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan. Menunggu nasib baik penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada para ahli kemampuan untuk menemukan yang dicari, obat dan vaksin sebagaimana janjimu, bahwa semua penyakit ada obatnya. Agar kami dapat beribadah lagi di masjid dengan gembira. Kepada bangsa bersatu dengan penuh semangat. Semua dapat membantu sesuai kemampuan. Bagi yang ahli, membantu yang sakit. Bagi yang mampu, membantu yang rentan. Kepada para dokter dan perawat, terima kasih atas ketulusan dan atas upaya yang penuh risiko dan pengorbanan kepada para relawan. Terima kasih atas pengabdian. Akhirnya kepada Allah jualah kami memohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesannya jelas ini, jangan berdamai dengan COVID. Iya, siap. Pembaca berikutnya dari Jawa Barat, Bung Devi Ardiansah. Apakah hadir? Bung Devi Ardiansah? Bung Devi Ardiansah? Gugur aja Ketua, gugur. Panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Sudah panggilan terakhir. Sekarang saya ke Sumatera Barat. Rian dari Sumatera Barat. Rian dari Sumatera Barat. Bung Rian dari Sumatera Barat. Baik. Sekarang kita ke Gorontalo. Ya, jadi yang dari Jabar dan Sumbar tadi bisa dicoret Dewan Juri. Dari Gorontalo, Bung Yudi Saud. Ya, siap. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, iya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada juri Bang Denny sama Bang Ramon dan juga Pak Teguh. Suara mohon lebih kencang sedikit suara. Ya. Saya ucapkan kepada juri juga Bang Denny sama Bang Ramon dan juga PLT Ketua JNSI Pak Mahmud Mahaba dan Pak Kujuk. Ya. Jadi saya akan membawakan puisi dengan judul Siapakah Engkau Corona? Suaranya kecil sekali itu. Ya. Halo. Halo.
Iya, suaranya kecil sekali. Halo? Mikrofonnya lebih dekatkan ke mulut barangkali. Mikrofonnya, earphone-nya tadi dekat ke mulut. Ya. Iya, iya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Halo? Ya. Siapa? Puisi karya Marhalin Jaini dengan judul Siapakah Engkau Corona? Siapakah engkau Corona? Sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah. Mengunci pintu dan jendela. Menutup lubang angin. Menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau ada di dalam tubuh kami. Siapakah engkau, Corona? Engkau mengusir kami dari jalan-jalan, mal, pasar, kantor-kantor, sekolah, kampus-kampus, bahkan rumah ibadah kami. Padahal kami selalu tak mampu keluar dari keramaian yang selalu hiruk pikuk dalam kepala kami. Siapakah engkau, Corona? Engkau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanya orang biasa yang tak mampunya senjata, yang selalu percaya bahwa perang hanya untuk para tentara. Siapakah engkau, Corona? Hari ini kami memang akhirnya mengunci diri dalam rumah. Tapi kami tidak sedang menyerah. Peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rafalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyah dalam kegelapan. Tapi siapakah engkau, Corona? Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kamu buta, saat kami kerap, lalai, menyalakan api iman dalam dada, saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Corona, siapapun engkau, kami tak lagi peduli. Karena hari ini kami sedang berdiam diri dalam rumah, mencari tahu siapakah kami sesungguhnya dalam tubuh dunia kian rentah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Saud. Ya. Dewan Juri juga, mohon izin. Halo. Ya, bagaimana? Signal tadi. Enggak jelas, suaranya jelas. Apalagi tunjuk-tunjuk tadi itu, saya kaget saya. Ditunjuk-tunjuk begini, wah. Membuat kita terlalu lama di rumah, Pak Teguh. Ya. Kita terlalu lama di rumah. Baik. Jadi sekarang ini kan sudah new normal. Jadi ya alhamdulillah. Jaga terus. Jaga terus kesehatan, jaga jarak ya. Dewan Juri mohon izin sebelum ke peserta berikutnya saya
ingin menghadirkan bintang tamu kita, Mas Adi Masardi. Oke. Ya. Oke. Siap, Iya. Mas Adi. Siap, Pak. Dewan Mas Juri Adi. salam. Siap. Mas Adi, kabar Ya. dari Riau? Mantap. Salam buat teman-teman, senang sekali bisa memantau tadi. Saya menonton terus, mau baca. Tapi karena Henry Satrio baca, Asro juga baca, saya juga harus baca. Makanya sekarang hadir dengan mikrofon yang suara saya cukup lumayan bagus. Bagus. Oke. Nah, tadi ini ada yang bertanya soal, teman kita tanya soal corona, siapa corona. Saya akan kasih tahu nih. Sebagai senior harus kasih tahu. Siap, Pak Adi. Jadi judulnya Ketika Bulan Hilang di Langit Wuhan. Ini pernah ditayangin juga di Ermol. Ketika Wuhan kehilangan rembulan dan kelelawar terbang tanpa tujuan. Iblis. Ada tiga-tiganya bikin saja corona. Tapi menurut saya yang paling bagus yang kata Teguh yang paling bagus yang saya bikin. Jadi saya ulang judulnya Ketika Bulan Hilang di Langit Wuhan. Ketika Wuhan kehilangan rembulan dan kelelawar terbang tanpa tujuan, iblis bangkit dari istana kegelapan, melangkah di depan jadi penunjuk jalan. Ketika malam berselimut gelap, Wuhan tenggelam dalam lelap, babi di kandang yang tak sempat disantap, menghentikan segala ratap. Kesana iblis menggiring kelelawar, mempersatukan dengan babi yang lapar. Mereka lalu saling bersentuhan. Iblis mendorongnya ke dalam perselingkuhan. Sperma jahat kelelawar menemukan persinggahan. Maka kelahiran Laskar Jagal tak lagi bisa ditahan. Sejarah kemudian bergegas menulis. Iblis yang dibuang Tuhan dari surga ke tanah komunis. Membiarkan Laskar Jagal yang bengis. Di mana-mana meninggalkan jejak maut dan ratap tangis. Jurnalis nyebut Laskar Jagal negara komunis dengan corona. Nama mempesona tapi bikin penguasa hilang makna. Terlena, hina. Seperti doktrin komunis dan cita-cita iblis, Laskar Jagal juga meneror masyarakat agamis. Hubungan dengan sang pencipta jadi tidak harmonis. Kumpul di rumah ibadah untuk mengujinya jadi pada miris. Tapi tak ada yang tak bisa dilawan oleh kebenaran. Laskar Jagal, rancangan iblis negeri komunis di kota Wuhan. Juga kebohongan yang berlindung di balik kekuasaan pasti bisa dikalahkan. Karena itu yang dijanjikan Tuhan. Bekasi, Maret 2020. Terima kasih Bapak Ketua. Selesai sudah puisi saya. Laskar Jagal. Ngeri ini ya. Kata-kata yang dipilih ini terang benderang ini. Terang benderang ya. Baik, Lagi. Ini juragannya puisi kalau Adi Masardi. Kita ketularan. Ketularan abang-abang aja. Jadi begitu. Silakan dilanjut, saya memantau. Baik, terima kasih Mas Adi. Dewan Juri kembali ke daftar pembaca puisi kita. Berikutnya adalah Yowan Nugraha dari Kepulauan Riau. Yowan Nugraha dari Kepulauan Riau. Yowan kalau tidak salah mendaftar atas nama Leu Lawang itu Ketua. Oh gitu. Ya, Leu Lawang. Leu Lawang tadi saya lihat akunnya. Hadir Ketua. Oh siap. Nah, ini dia Leu Lawang. Leu Walang. Leu Walang. Oke. Bukan Walang Sangit ya, Leu Walang.
sebuah puisi dari W.S. Rendra, Sajak Raja Wali. Sebuah sangkar besi tak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi, Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi membelah langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semua. Sukses selalu untuk JMBSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Berikutnya saya undang dari JMC Jakarta. Ibu Ati, silakan mikrofonnya diaktifkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengaran dengan cukup jelas. Nggak tahu nih, kalau Ketum Mahmud kedengaran nggak nih? Kalau dia sih masih dengar kali ya. Iya, pertama-tama saya sampaikan, saya kalau baca puisinya agak kurang-kurang gimana gitu ya. Tapi kalau menyanyi sih mah hayo aja. Cuman untuk kesempatan ini, saya mencoba untuk membacakan sebuah puisi untuk meramaikan acara Munas JMC dalam lomba puisi jurnalis ya. Baiklah, saya akan bacakan puisi yang sangat singkat, bukan karya saya, karena saya juga tidak bisa baca puisi, apalagi ngarang puisi gitu. Ini saya bacakan puisi hasil karya Isra Kansa. Isra Kansa ini juga ada di Jakarta dan masih anak-anak, masih pelajar dia. Judulnya adalah Manusia dengan Segala Asumsi. Manusia dengan segala asumsi, perlahan tapi pasti, berlalu lalang, manusia-manusia itu kembali berasumsi. Hati yang menuntunku ke sana, hati yang menuntunku ke sana menjelajah sejauh matahari, tak bisa menemukannya. Berjalan selama waktu ditentukannya tak lagi ada. Perlahan tapi pasti. Berlalu lalang manusia-manusia itu kembali berasumsi sampai-sampai di penghujung kesekian kali. Kata demi kata mengudara untuk memastikan dirinya tak lagi jadi perkara. Jakarta, 16 Oktober 2019, hasil karya Isra Kansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atimojo. Saya ke peserta berikutnya, Saudara Abdul Wahab Dai dari Sulawesi Selatan. Aduh, nggak bisa itu, disable. Saudara Abdul Wahab Dai dari Sulawesi Selatan. Saudara Abdul Wahab Dai dari Sulawesi Selatan. Baik, saya kira sudah cukup. Kita mengundang Saudara Nixon dari Kepri. Nixon dari Kepri. Lewat. Oke, Saudara Nixon dari Kepri, panggilan ketiga. Berikutnya kembali ke Kepri, Usfim. Saudara Usfim. Boleh diganti Ketua? Gimana? Boleh digantikan dengan kita Ketua? Dari Kepri juga. Oh iya, Dedi. Silakan, Ded. Usfim Dedi. Oh. Baik. Ternyata menggunakan nama panggung. Enggak. Izin Ketua. Ini puisinya para ini baru dipetik. Terdetik mengetikan Usfim saja. Judulnya ini puisi 10 kata kali ya. Media ngetet. Pukul 00.00 masih berasa maghrib. Pukul 03.00 maghrib lewat, lapar pun datang. Yuk makan. Pukul 05.30 WIB dengan wajah yang sajuk, mata mulai mengukur panjang bulu. Menunggu bangun dan tepat jam 12 siang. Media ngetet. 5 tahun sudah tubuh ini melakukannya. 5 tahun sudah lilin laptop ini hidup malam hari. Katakan terus dan terus hingga anak cucu nanti. 5 tahun sudah pangan ini mengumpulkan dolar-dolar dari satu handphone para pemelatih hoax. Semoga dolar menambah masuk ke saku kami. Media ngetet. Dalam hati sang bidadari yang menemaniku hampir 20 tahun ini terbisik, inikah cara baru mencari nafkah untuk keluarga. Oh, ini mungkin kayak baru kerja babinya pet. Babinya pet milenial. Ya. Ternyata perilaku ini tidak saja dilakukan oleh diriku sendiri. Milenial ngepet terbukti sudah puluhan ribu melakukan dan menikmati. Dan itu terbukti hari ini, 28 Juni 2020, sudah ada yang bersepakat dan kesepakatan itu bernama JNS. Terima kasih. Jadi itu ada yang Kepri. Terima kasih Saudara Usfim. Ada di Usfim ini. Jadi yang kedua. Waduh saja. Baik. Sebelum saya mengundang pembaca berikutnya, saya hendak menyapa dulu para penonton siaran ini yang live di Facebook. Yang sedang Anda saksikan ini adalah lomba baca puisi menyambut Munas Jaringan Media Siber Indonesia yang akan diselenggarakan besok. Dan tadi kalau Anda ikuti dari awal, kegiatan lomba baca puisi ini mendapatkan rekor muri dari diberikan langsung tadi oleh Bapak Jaya Suprana juga secara virtual. Baik, sekarang saya kembali ke daftar pembaca. Pembaca berikutnya Ibu Nora dari Kalbar. Apakah ini sama dengan Ibu Nora Yosenovia?
Ibu Nora dari Kalbar ini apakah Ibu Nora Yosenovia? Bukan, Nora Yosenovia dari Jakarta tadi. Oh, Jakarta. Oke. Dari Kalbar, Nora Maulini, Pak. Oh, sudah hadir? Ya, hadir. Oh, ini. Oh. Ya, bukan. Oh, bukan. Mana? Saya yang dari Kalbar. Itu hanya Nora saja, saya Nora Yosenovia. Oke, ini Nora dari Kalbar sudah ditemukan ini menggunakan nama panggung industri. Baik, silakan. Baiklah, saya Nora Maulini dari Kalimantan Barat. Di sini saya akan membawakan puisi yang berjudulkan Perjuangan Pahlawan. Pahlawanku, kau adalah orang-orang yang berjasa bagi bangsa. Kau tak akan hilang di telan masa. Pahlawanku, anak istri rela kau tinggalkan demi harapan kemerdekaan. Kau tak peduli pertumpahan darah yang terjadi, bahkan nyawa pun rela kau korbankan. Walaupun kepala sampai kaki terlepas, tetap ku perjuangkan negeri ini dari si manusia pengkhianat bangsa. Pahlawanku, semua merindukanmu pada saat ini. Berharap kau datang kembali, namun sayang harapan tak akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Nora Maulini dari Kalimantan Barat. Ya, Pak. Salam buat Paduka Bang Yusri. Insya Allah nanti disampaikan ya, Pak. Junjungan kita semua. Iya, Pak. Baik, berikutnya saya mengundang Saudara Satria Utama Batubara dari Riau. Saudara Satria Utama dari Riau. Dari Riau tidak hadir. Baik. Saya mengundang Saudara Norodom Sihanuk. Oke. Hadir. Bengkulu hadir. Cepat benar nyambarnya ini. Bengkulu. Tengok masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordom Sihanuk, JMSI Provinsi Bengkulu. Saya akan bawakan sebuah syair berjudul Dilema Jurnalis, karangan saya sendiri. Dulu itu, ketika kita hanya tahu tentang kita tanpa tahu isinya dunia, tak punya referensi, miskin imajinasi, terkandang geliat dunia, jauh dari narasi, opini, atau deskripsi. Kemudian lahirlah pers. Singkat cerita, pers menjadi sesuatu yang ajaib, simsalabim. Mata kita terbuka, nalar kita berjalan, kegelapan terkikis sudah. Hingga ciptakan manusia-manusia yang informatif. Sebut itu politik, teknologi, ekonomi, olahraga, seni budaya, sampai isi rumah tangga sepasang sejoli pun dapat diberitakan. Jurnalis dengan gayanya berlomba himpun berita yang up to date, heboh, sensasional, dan kontroversial. Dari sekedar merangkai kata hingga audio visual yang tersaji. Kecerdasan masyarakat terdongkrak, walau tak sedikit yang menyesal, terjerumus dalam lembah hoak. Bangsa ini juga alami. Pers jadi gundik penguasa yang tunduk dan patuh atau diberedel bila terendus aroma pembangkangan.
Pers jadi tangan ketiganya dalam tentukan kebijakan, tutupi kekurangan, serta membalut aib-aib yang mulai membusuk. Des, reformasi bergulir. Yang juga tanda pers terlepas belenggunya. Menciptakan pula gelombang baru wajah jurnalis Indonesia. Semua bebas diberitakan. Kode etik jurnalistik kembali diusung. Ya. Walau payung hukum bagi para jurnalis masih sering mekar dan paling getol menguncup. Karena kebenaran bersinggungan dan membentur objek-objek tertentu. Tak jarang juga media massa jadi blog tertentu karena kesepakatan tertentu. Netralitas insan pers tergelitik akibat ulah cubitan genit dan merayu. Laris manis Tanjung Kimpul. Dunia dalam balutan teknologi informasi dan kini menjamurnya media online adalah bukti. Dalam waktu berhitung detik, berjuta aneka cerita, opini, hiburan, dan sebagainya dapat dinikmati. Dunia dalam genggaman semua, tak luput dijadikan berita bak cendawan di musim hujan. Sejurus petaka kemampuan jurnalis berjalan di tempat, malas mengasah dan memilah lirik dengan kepentingan penguasa. Hingga marwah pers itu sendiri yang bebas merdeka perlu dikaji. Jurnalis haruslah terbebas dari urusan perut dan membiasakan diri dengan lapar demi lahirnya kemerdekaan sebuah pemberitaan. Nyentrik, bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Norodom Sihanuk. Luar biasa ini Bengkulu ini. Siap Bang. Saya terima beberapa pesan tadi, mohon diberi kesempatan bagi pembaca tambahan katanya. Waduh, ini bayar jurinya mahal ini. Saya nggak berani jawab itu pertanyaan buat juri, nanti kita diskusikan. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya kita ke Lampung. Bang Isbedi Setiawan. Dari tadi sudah tampak di layar ini Bang Isbedi. Persiapannya kelihatannya matang ini. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih GMSI dengan acara ini yang kemudian mendapatkan muri. Saya kira ini satu-satunya untuk Indonesia bahkan dunia. Saya membacakan puisi yang saya tulis tahun 87. Ketika media cetak itu masih booming. Tapi entah apakah ini futuristik atau tidak, yang sekarang justru online yang booming. Aku baca lembaran koran. Satu Amsal. Aku baca lembaran koran. Dan pada setiap kolom, kusimak dunia yang terluka oleh bibirmu. Bahkan hingga ke halaman sebelah ada pisaumu bermandi darah terkapar. Atau cinta yang diwujudkan pada iklanmu.
sia-sia membaca rahasia duniamu. Dan pada setiap kolom aku mengukur luas kubur atau kapling penawaran atau bahasa sanjungmu. Lantas bibirmu, lipstikmu yang merah merayuku untuk merobek. Merayuku untuk merobek. Kecuali dendam, ya Allah. Aku melihat tubuhku tersayat di setiap lembaran-lembaran koran. Tak bergerak, aku membacanya. Aku menyimaknya. Aku membaca lautan darah. Aku membaca musim-musim kemarau yang membantai taman bunga. Pada setiap kolom dan halaman, anyir bibirmu menusuk nuraniku. Tapi karena bibirmu pula, aku kasmaran dan patah hati. Aku kasmaran dan patah hati. 1987. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya JMSI. Terima kasih Bang Isbedi. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Memang futuristik itu, futuristik. Futuristik. 7 ya, sudah melihat apa yang sedang kita alami hari ini. Saya sebelum ke pembaca berikutnya kembali minta izin ke Dewan Juri. Kita masih punya satu lagi bintang tamu. Beliau ini pengacara top, juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI, Bung Ahmad Yani. Waktu dan tempat Bung Ahmad Yani kami persilahkan. Ini sebetulnya setali 3 uang juga dengan Mas Adi ini. Bung Ahmad Yani, apakah sedang monitor? Sudah ada di ruangan ini? Oke, saya kira kita tunggu dulu ya. Tolong Bang Mahmud dikomunikasikan lagi. Saya sekarang mengundang Edi Supratna dari Kepri. Edi Supratna dari Kepri. Hadir, Pak, hadir. Oke, waduh, ini Saya menggantikan. Oke, Pak. Ya, silakan. Saya memberikan syair puisi dari Khairul Anwar kepada kawan. Interupsi. Ya. Sebelum ajal mendekat dan mohon maaf, Bung Edi Supratna ada kamu dari belakang ketika tidak melihat. Selama ekspresinya gelombang dalam dada. Bung Edi Supratna, mohon maaf. Bung Edi, mohon maaf. Butuh cahaya ya buat melihat ekspresi ya. Ya, Bang Fahrudnas butuh cahaya untuk lihat ekspresi. Iya, seperti ada penampakan. Ini. Edi. Penampakannya bahaya tuh. Iya, ini binaan Ramon ini. Baik, mohon maaf ya Bung Edi ya. Ini juri dari Riau ini perlu memperhatikan mimik katanya. Kalau ada pakai lampu HP, temennya coba pakai lampu HP, temennya dibantu pakai lampu HP. Ya kalau tidak yang rugi kan dia, berarti kan satu unsur ekspresi tidak bisa dinilai.
Ya, benar, ini benar. Jurinya kredibel. Jurinya aja baca puisi sampai di pinggir jalan Eropa kan berarti ngeri ini. Oi, sampai Eropa juri baca puisi itu. Dua juri itu Ramon dan Paruna sama Jabar itu. Amin. Jadi tambah dengan Denny Kurnia lagi harusnya. Pakai lampu HP, barangkali bisa dibantu. Ampun. Ini mana dia si pembaca puisi kita? Mana? Ed, kau suruh sebelahmu kasih lampu dulu. Kalau enggak gugur aja. Oke, sip, udah mulai nampak. Udah ya? Kan enak begini. Mantap. Jelas. Ada orangnya rupanya. Silakan dinyalakan mikrofon. Bang Edi, mikrofon dinyalakan. Mikrofon silakan dinyalakan. Mikrofon. Mohon maaf, mikrofon. Pertama bagus yang baca puisi Denny Kurnia. Itu dah. Udah keringat kali harus. Oh, Mas. Pak. Halo. Ya, silakan. Lanjut. Kepada kawan karya Khairul Anwar. Khairil. Dari Khairil Anwar. Mendekat dan mengkhianat. Mencekam dari belakang ketika tidak melihat. Selama masih menggelombang dalam dada rasa dan ras serta. Belum bertugas, kecewa dan gentar belum ada. Tak lupa tiba-tiba bisa malam membenam. Layar merah berkibar hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri di sini. Jadi, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan. Peluk kecup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju. Jangan tembakan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sonder pusaka, sonder perabot. Tidak minta ampun atas segala dosa. Tidak memberi pamit siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi, tikamkan pedangmu hingga ke hulu pada siapa yang mengakhiri kemurnian madu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bung Edi Subrana. Effortnya luar biasa. Baik, kita tiba ke pembaca terakhir dalam daftar ini. Nanti kalau misalnya usul ada pembacaan. Itu Pak Ahmad Yani udah keluar tuh, muncul. Ya, sebentar. Bung Ahmad Yani nanti kita beri kesempatan untuk membacakan puisi setelah Ihsan Suban dari Jakarta ya. Karena tinggal satu orang lagi. Tinggal satu orang lagi yang baca.
Baik, saya ke Ihsan Suban dulu dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi ciptaan saya sendiri pada tahun 2019. Tuhan, 4 sudut. Ihsan Subhan. Di layar HP muncul Tuhan. Suaranya kok nggak keluar ya suaranya? Ada nggak, Bang? Saya dengar. Ada nggak? Bung Ramon dengar? Dengar. Bang Fahrunsyah nggak dengar? Dengar ya? Bang Fahrunas dengar ya? Bang Nas gimana Bang Nas? Bang Nas? Ada Bang? Bang Nas bisa dengar? Tidak bisa dengar suaranya. Tidak bisa dengar suaranya. Bang Nas, aman ya? Iya, Mas Teguh. Kita mulai. Oke. Suaranya nggak kedengaran. Sebentar, Ihsan Suban. Ya. Sudah didengar? Sudah terdengar, Bang? Sebentar, Ihsan. Coba Ihsan ngomong lagi. Ya, Bang. Ada, Bang? Aman? Bang? Bang Nas gimana Bang Nas? Ini Bang Nas sengaja kayak nih ngerjain. Suaranya? Iya Bang. Kenapa Bang? Ada masalah Bang? Bang Nas jangan pakai Ya, headset. Bang? Oh lagi ini. Saya tidak bisa dengar suara. Ihsan silakan. Sudah, Bang? Dimulai? Bisa dimulai? Tapi Bang Nas bisa dengar suara saya. Mas Teguh? Ya. Suaranya nggak keluar di sini. Suara siapa? Buka headset aja, Farunas. Suara yang Buka pakai headset coba. Kenapa? Buka headsetnya aja coba. Sebentar, Ihsan. Untuk hasil terbaik. Terakhir ya penutupnya. Bang Nas tidak bisa dengar suara Ihsan, tidak bisa dengar suaranya enggak kedengaran. Hanya suara Ihsan. Semua kayaknya ya. Nggak bisa didengar. Bang Nas nggak bisa dengar suara semuanya atau suara Ihsan aja nih, gimana? Bang Nas lagi sibuk bikin puisi kayaknya. Bung Ramon. Coba. Bung Ramon aja. Di bagian audio kayaknya ada kepencet apa di ini lagi coba. Bagian audio ya. Unmute. Kita lanjut aja ya, Bang Nas. Baik, silakan kita lanjut dengan satu dewan juri. Yang lain tolong di off-kan dulu mikrofonnya. Ihsan silakan. Tuhan, 4 sudut. Di layar HP muncul Tuhan. Memberi isyarat bermain Instagram.
mencari-cari gambar dan video atau berita viral menakjubkan. Kita kehabisan duduk di kursi dan lantai, membaca-baca status WhatsApp teman dan kenalan, sewaktu di rumah, perjalanan, kendaraan, bahkan di sekolah, kantor, di ruang keluarga, dan dimanapun itu berada. Anak-anak jarang bermain lompat tali, lupa lempar bola dengan ayah ibunya, tidak lagi mengadu kelereng dan memeriksa gundu, jarang juga bernyanyi senang di atas pohon jambu. Anak-anak lebih sering sendiri, nonton kesukaan di layar telepon genggam, hingga kuping dan matanya ditelan Tuhan 4 sudut layar internetan. Orang-orang mudah menyiarkan pertemuan dalam kata-kata, memuat wajah dan tempat. Jarak ditebas, waktu diringkas. Mereka membuat janji perjumpaan. Setelah bertemu, dipalingkan mukanya, masing-masing membuat senyum sendiri-sendiri. Tubuh mereka bertemu, jiwa mereka tak bertemu. Ini kabar langsung cepat tahu. Dari jejaring sosial sampai portal berita, dibagi-bagi, sambung menyambung, dimuat kembali, diberi tagar, siap terkenal. Orang-orang bercermin di kamera telepon canggihnya. Hasil foto jadi bening tampak lain dari biasanya. Diberi gerak dari lagu dangdut remix. Entah apa yang merasukimu. Cianjur 2019. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ihsan Suban sudah menunggu dari tadi menjadi pembaca penutup. Tetapi Dewan Juri sebelumnya seperti sudah disampaikan, kita mengundang Mas Ahmad Yani untuk membacakan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan pembaca puisi kayak Mas Hadi dengan kawan-kawan yang tapi menikmati betul pembacaan puisi dari tadi pagi. Tadi siang, Mas Teguh. Luar biasanya acaranya Mas Teguh ini. Udah berapa jam Zoom-nya ini ya? Saya hanya ingin coba dalam kondisi kita sekarang ini, tadi Mas Hadi bicara masalah corona. Memang corona ini bisa membawa manfaat dan juga bisa dimanfaatkan untuk membawa manfaat. Kayaknya sekarang memanfaatkan corona untuk mengambil manfaat. Saya baca nasihat gurunya Bung Karno. Gurunya Bung Karno itu Hasan kepada Bung Karno tahun 20-an, tahun 20-30-an, tentang pentingnya bersikap adil. Kayaknya keadilan sekarang sudah mulai hilang dari sebuah peradaban. Saya mulai saja, tapi bukan pembaca puisi ini. Kalah dengan Mas Teguh yang bisa serba bisa. Hai anakku, jangan sekali-sekali engkau memihak orang yang salah. Jangan engkau salahkan orang yang benar. Dan jangan kau benarkan orang yang salah. Biar bagaimanapun keuntungan yang engkau akan dapat dari sebab berlakunya kecurangan itu. Tanya
kepada perasaanmu sendiri. Paksalah dirimu untuk jadi orang yang adil menurut perasaanmu dan pertimbanganmu yang jujur. Biar bagaimanapun jua besar kerugian yang akan menimpa dirimu. Apabila engkau berlaku adil seperti yang tersebut, atau engkau bisa kalahkan sifat kezaliman yang ada pada dirimu, maka sungguh pun pada permulaan pahit rasanya. Tetapi dadamu akan lapang, kau akan merasa megah dengan dirimu, kau akan dirodai oleh Tuhan yang Maha Esa, dan akan dipuji dan dikenang oleh manusia. Walaupun sepatutnya engkau tidak boleh mengharap pujian manusia dalam urusan yang seperti ini. Al-Hasan 1930-an. Yang kedua nih, satu lagi Mas Teguh ini. Silakan. Karena disuruh ini. Semakin malam semakin panas. Karena tadi COVID, Corona sudah dibacakan oleh Mas Hadi. Ya, Pak. Saya sebenarnya mau buat Perpu Corona menjadi undang-undang gitu. Uangnya dari Mas Teguh yang tulis itu di RMO. Dari 400,5 triliun naik jadi 600,5 triliun, naik menjadi 900, sekian triliun. Yang kita juga nggak tahu uangnya larinya kemana. Bahkan rakyat untuk memeriksa dirinya sendiri pun bayar jutaan rupiah. Yang katanya ditanggung uang itu oleh dana COVID. Ini Corona. Ini judulnya Corona. COVID-19 nama virusnya. Orang-orang semua takut kepadanya. Dari barat maupun timur, utara dan selatan. Rakyat biasa sampai penguasa, raja sekalipun. Obatnya hanya satu. Daya tahan tubuh, pemberian Allah yang gratis. Negeri seluruh dunia heboh karenanya. Allah menunjukkan kekuasaan dan amarahnya agar manusia segera bertobat. Corona. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa belum baca puisi? Ini kalau jadi peserta tadi jurinya langsung berhenti. Langsung ketemu juaranya. Iya. Ini salam nih buat kawan-kawan yang lainnya. Saya ngikutin dari tadi, luar biasa acaranya. Murid ya. Makasih Mas. Mas Ahmad. Terima kasih Mas Teguh. Sekali lagi terima kasih. Mas Adi, kita perlu janji kopi darat. Ada ketum ini. Waduh, ada Pak dari Gorontalo, toko Gorontalo. Dan yang lainnya. Mas Ardi, sudah bisa kopi darat kita kan? Mas Adi lagi jalan itu. Oh ya. Tadi ada ini juga Pak Hendri Satrio ya. Oh ya, Hendri Satrio juga tadi baca puisi. Memang kayaknya pemimpin kita hatinya sudah gersang karena nggak pernah diajak baca puisi oleh Mas Teguh. Wah. Kacau nih kalau pemimpin yang ada. Coba Indonesia ini agak baik kalau diajak Mas Teguh baca puisi itu semua. Ya, nanti kita undang. Ya. Siap Mas Teguh ya. Lanjut. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Baik, Dewan Juri tadi Bung Ramon Damora sempat mengalami koneksi, tapi sudah kembali bersama kita. Saya kira kita beri kesempatan ya kepada kawan-kawan ya, kita buka dulu. Bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Saya pikir kita masih ada waktu. Saya pikir. Masih ada waktu ya. Gimana Bung Ramon? Boleh. Jadi pengumuman nanti kita akan langsung bacakan malam ini juga kan? Nanti. Dijadwalkan besok di Munas. Oh gitu ya. Tolong Pak Ketua baca puisi dulu itu. Pak Ketua udah mendapat pujian dari Jaya Suprana itu tadi. Itu penutup. Dia Pak Jaya Suprana ngelihat aja udah tahu nggak baca puisi, juaranya udah Pak Marhaba kan. Menarik nih, ada
Lampung nih. Saya dengar tadi siapa yang WhatsApp tadi katanya Lampung nih. Mas Herman katanya mau baca puisi. Dilihat dari topinya sih pasti mau baca. Boleh, boleh. Ya. Herman harus baca tuh. Herman harus baca tuh. Kedengeran? Kedengeran, sangat jelas. Izin baca boleh ya? Iya dong. Silakan. Ingin kusuarakan karya Isbedi Setiawan. Ingin kusuarakan apa saja di sini, tapi angin punya telinga dan kata-kata. Bahkan lampu-lampu taman ini akan merekam dan menyuarakan kembali dengan bahasa lain. Lalu dinding-dinding memagar tubuhku, kesepian yang mendekam. Ingin ku merdekakan apa saja di sini, tapi burung tak punya lagi sarang yang tentram. Pohon-pohon telah memburu kota demi kota, mengubah ketentraman jadi kegaduhan, dan asap dimuntahkan beribu cerobong pabrik adalah oksigenku setiap detik. Aku merokok limbah serta mengunyah beton. Ingin kutulis apa saja di sini, tapi koran tak lagi punya suara. 1000 iklan memadati halamannya demi halaman. Seperti gula-gula yang dikunyah anak-anakku. Aku hanya membaca bahasa angin di sana, kemudian meliuk di balik bendera setengah tiang, kemudian ingin kusuarakan kembali kemerdekaan di sini tanpa granat dan senapan. Ingin kuteriakan penderitaan burung yang kehilangan kebebasan terbang hingga di udara yang terbuka. Takkan ada lagi kecemasan. 1994. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bang Herman, terima kasih. Ya, saya kira kita sudah sampai ke penghujung ya. Jadi, jadi saya kira kawan-kawan panitia Riau dan yang di Jakarta juga akan melanjutkan dengan gladi buat besok, Munas. Dan kita juga beri kesempatan kepada Dewan Juri untuk berpikir keras, mencocokkan hitungan. Saya kira demikian ya. Jadi saya. Mas Teguh, ya? Mas Teguh, ya. Mau tanya ya. Ini pemenangnya, karena saya dapat informasi dari Pak Denny Kurnia, kita mencari 5 terbaik, ditambah dengan 2 favorit terbaik. Ya betul seperti itu. Ya, tiga terbaik Bang. 3 terbaik tanpa juara, jadi 3 terbaik dan 2 favorit. Oke. Oh, 3 terbaik, 2 favorit ya. Oke. Oke, makasih. Ya. Karena hadiahnya disamakan itu. Boleh diulang lagi hadiahnya itu, Ketum? Ya, ini saya mengundang, kalau soal hadiah ini mesti PLT Ketum yang bicara nih. Saya nggak berani bicara. Baik, teman-teman. Alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan agenda lomba baca puisi internal wartawan dan juga ada yang pemerhati. Nah, ada 3 pemenang utama nanti, 3 yang akan memperebutkan hadiah masing-masing nominal Rp1.000.000 untuk 3 terbaik. Kemudian ada 2 favorit, kita akan memberikan hadiah sebesar Rp500.000. Tentunya ini jangan dilihat nilainya, tapi bagaimana kita mencoba untuk membangkitkan para orang-orang yang punya hobi puisi dan kita yang mulai menggalakkan ke depan. Saya pikir itu untuk jadi bahan acuan ke para juri sehingga mereka akan menentukan orang yang tepat. Terima kasih.